Halo Scarlett, bisa on cam dulu sambil kita tunggu teman-teman yang lain datang ya. Halo, halo. Gimana kabarnya hari ini Scarlett? Baik, Kecil banget suaranya bentar. Coba. Coba ngomong lagi. baik. Oke, udah jelas. Gimana? Di sana lagi hujan nggak hari ini? Kenapa? Lagi hujan nggak? Tadi hujan sekarang sudah berhenti. Kemarin hari apa itu ya? Hari Senin ya, yang lagi apa angin kencang itu loh. Iya. Di dekat rumahmu hujan apa deras juga ya? Iya. Di sana di tengah juga hujan itu. Aku lagi di jalan, tiba-tiba anginnya gila banget sampai ada pohon apa namanya tumbang. Nah ini siapa nih datangnya? Fahri. Halo Fahri. Halo Fahri. Mana nih Fahri nih? Nah baru join audio. Halo Fahri. Halo, Kak. Sip, bisa on cam dulu loh. On cam dulu Fahri, bisa? Apa, Kak? Bisa on cam dulu? Oncam. Iya dong. Seperti biasa kita Oke, bentar ya. usahakan on cam. Sudah, Kak. Kayak Fahri minggu lalu kemana nggak hadir? Sakit saya, Kak. Sakit. Sakit apa? Batuk sama pilek. Oh, sekarang udah sembuh. Sudah. Oke. Minum apa kalau batuk gitu? Obatnya pakai apa? Kalau lagi batuk pilek gitu. Apa ya? Gak tahu. Nggak tahu, Gak. Kak. Pakai obat gitu atau tradisional. Kayak bikin apa gitu. Aku kemarin tuh di kelas lain tuh ada yang ngasih saran kan. Waktu itu aku batuk kan. Terus ada anak yang ngomong, coba minum ini kak. Aku lupa ya apa ya. Kencur sama pir itu loh. Ditaruh dalam terus sama jahe. Jahe sama pir terus direbus. Bukan direbus sih. Dikukus. Oh, dikukus. Mm-mm. Katanya manjur. Aku belum sempat bikin sih. Ya udah ada alhamdulillah kalau udah sehat. Oke, ini karena udah jam 36 kita bisa mulai aja ya teman-teman ya materinya ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan eh chat screen kakak. Udah teman-teman? Halo, sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita bakal masuk di pelajaran keempat ya di pertemuan keempat yang judulnya adalah konstruksi bersarang. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kita biasanya ketika membuat inputan, masih ingat nggak inputan itu dia bakal selalu menjadi string. Ingat ya, inputan bakal selalu menjadi string. Dan ketika kita mau membuat itu menjadi angka yang bisa dijumlahkan, maka kita harus mengubah menjadi integer. Nah, biasanya kita membuatnya seperti ini. Input beratnya tas ini programnya untuk menghitung total luas bagasi ya. Jadi ketika diinputkan dia harus dijumlahkan. Nah, massa satu dikalikan satu ditambah dua ditambah tiga. Nah, jadi kita harus membuat inputan, terus kita buat inputan itu menjadi integer. Nah, misalkan massa satu input berat dari tas, terus dia dimasukkan, setelah itu dia diubah menjadi integer dengan
variabel yang pertama diubah menjadi integer massa 1. Nah, begitupun dengan massa 2 dan massa 3. Nah, untuk bandingan yang seperti ini masih ingat teman-teman? Masih ingat ya? Atau udah lupa? Fungsinya input sama integer buat apa? Masih ingat teman-teman? Input buat memasukkan sesuatu, kalau integer buat mengubah kata-kata jadi angka. Nah, benar banget. Nah, tapi kan yang biasa kita bikin seperti ini ya, udah bener ya. Nah, ini ada Lovely. Halo Lovely, bisa on-cam dulu. Sip. Ya, Kak. Oke, bisa langsung disimak aja ya, nanti ya, ini ya, karena sudah dimulai kelasnya. Yang kedua, di sini John, senior programmernya, bikinnya kayak gini teman-teman. Dia massa 1 integer dalam kurung input. Nah, seperti ini. Massa 2 juga seperti itu, integer input. Massa 3 integer input. Ya, yang biasanya kita seperti ini harus membuat satu-satu, dia hanya bikin satu aja, tapi langsung integer dan input. Nah, dan ini bisa membuat codingnya menjadi lebih pendek. Nah, terus ada lagi tugas yang kedua nih, misalkan di sini apa ini? Kita bakal memprogram untuk menghitung jumlah katanya, sorry, jumlah karakternya nih. Nah, di sini biasanya kita membuat seperti ini, masukkan, terus kita hitung dulu. Nah, baru di sini akhir dikurangi len personil yang peduli. Nah, dia bakal apa namanya, print. Kalau John, dia seperti ini, print masukkan, kurung siku, len masukkan, dikurangi len personil yang dipeduli, titik 2, len masukkan. Sangat pusing ya dibaca ya teman-teman ya. Bacanya dipegang terus. Nah, ini tapi sebenarnya masih bisa kok guys. Jadi, kalau kita lihat, sebenarnya yang dia lakukan hanyalah dia menggabungkan antara integer dan inputnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Nanti kita bakal pelajari lebih dalam. Nah, metode ini membolehkan kita untuk membuat kode menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Programmer yang baik bisa membedakan program yang ringkas dan tidak bisa dibaca. Jadi, kalau ringkas belum tentu itu yang terbaik, ya. Jadi kita harus tetap ngoding secara efisien. Efisien itu harus, ya salah satunya adalah ringkas, tetapi harus bisa dibaca oleh orang lain, gitu ya. Jadi di hari ini kita bakal membiasakan dirimu dengan metode untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami, gabungkan semua pengetahuan yang didapatkan dari latihan, dan melakukan latihan seleksi untuk mendapatkan promosi menjadi developer junior. Selanjutnya, kita bakal ingat-ingat dulu materi yang udah kita pelajari minggu lalu. Nah, ini bisa kita diskusi ya teman-teman ya. Data tipe apa aja yang udah kita ketahui teman-teman? Ada dua kemarin, ada dua jenis. Siapa yang masih ingat? Tipe data. Tipe data. Integer string, Kak. Gimana Leslie? Agak putus-putus. Integer sama string. Benar banget nih, keren nih. Lovely masih ingat ya. Benar, ada integer sama string. Nah, di sini sebenarnya ada, kalau kita lihat besarannya ya, itu tipe data angka dan tipe data string atau dia karakter ya. Nah, di dalam bilangan itu ada dua jenis, yaitu bilangan bulat dan bilangan desimal. Kalau bilangan bulat, dia adalah integer. Kalau bilangan desimal yang ada komanya, dia adalah float seperti ini. Nah, kalau yang string ya, yang ada tanda petiknya. Nah, halo Evo, udah masuk nih. Udah dari mana Evo? Dari bengkel. Dari bengkel. Iya. Benerin apa? Masang itu ada. Masang apa? Masang cover radiator.
Oh, apa main Vario kamu ya? Ya, Vario gen berapa? 160. Oh, harus 60. Punya aku KZR. Oke, kita lanjut dulu ya. Bisa langsung disimak aja ya, Evo. Nah, operasi mana yang bisa kamu laksanakan terhadap string? Nah, minggu lalu kita mempelajari operasi-operasi yang bisa kita lakukan di string. Apa-apa aja? Nah, untuk menentukan panjang dari suatu string, apa aja teman-teman? Udah ingat nggak menentukan panjang? Tadi udah kita bahas sedikit di awal untuk menentukan panjang. Ah, lupa semuanya. Tentukan panjang itu bisa kita gunakan menggunakan len. Nah, terus untuk melihat atau memotong untuk menampilkan karakter yang ada di string, kita bisa menggunakan dalam kurung indeks keberapa. Kalau seperti ini dia hanya satu karakter aja. Kalau beberapa karakter bisa memberikan 0 itu awalannya titik 2 terus akhiran tidak harus 0 ya, bisa 1, 2 dan seterusnya. Terus untuk mencari sebuah kata dalam satu kalimat kita bisa gunakan find. Nah, terus untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil kita gunakan lower. Terus kemarin kita juga udah belajar interpreter teman-teman. Ada yang ingat tugas interpreter apa? Nah, yang ini. Interpreter kita gunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman supaya bisa dilakukan apa namanya proses oleh komputer gitu ya. Terus ada fungsi untuk mengubah dari data tipe satu data ke tipe lain. Nah, ada integer. Terus kita juga belajar kemarin itu ada string itu bisa kita jumlahkan. Nah, apa syaratnya menjumlahkan string teman-teman? Gini, apakah string bisa dijumlahkan dengan string? Ayo, siapa yang ingat? Kan bisa kalau string dijumlahkan dengan string bakal digabungkan dua kata itu. Oke, kalau perkalian? Kalau perkalian, apakah bisa string dikalikan Kalau dengan string? kalian jadi error. Menjadi error, dia harus dikalikan dengan Angka. angka, bilangan bulat ya, harus bilangan bulat. Nah, kalau dikalikan, dia bakal mengulangi angka tersebut sebanyak perkaliannya. Nah, oke, sudah. Itu yang kita pelajari minggu lalu, kita tetap ingat-ingat ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bakal masuk ke materi hari ini, yaitu konstruksi bersarang. Nah, sebenarnya kita tadi udah sedikit melihat konstruksi bersarang, teman-teman, yaitu yang tadi codingannya John tadi itu adalah konstruksi bersarang. Di mana ketika kita membutuhkan dua fungsi yang bisa kita yang biasanya itu ada harus membuat dua variabel, kita sekarang bisa membuat itu di dalam satu variabel langsung ya. Bukan seperti ini. Ketika kita harus membuat inputan yang dia bakal menjadi suatu angka yang bisa dihitung dengan operasi aritmatika, kita bisa menuliskan seperti ini. Integer dalam kurung, terus input dalam kurung. Jadi, karena kita tahu input bakal selalu diubah ke integer, nanti kita bisa menuliskannya seperti ini. Nggak perlu kita, aduh, nge-lag. Nah, kita coba ya. Tadi misalkan di sini masukkan sama dengan input, masukkan berat tas. Gini ya teman-teman ya. Terus supaya dia bisa dikalikan dengan yang lain, misalkan masukkan 1, masukkan 2. Masukkan berat tas 2. Misalkan seperti ini. Nah, supaya dia bisa dihitung, misalkan di sini hasilnya adalah masukkan
1 ditambah masukkan 2, dia kan harus dijadikan integer dulu. Kalau gini dia error ya. Masukkan misalkan di sini 2 plus 3. Di hasilnya malah 23 bukan 5, teman-teman. Padahal di sini aku maunya dia menjadi 5 ya kan. Karena ini menjadi string. Nah, biasanya kita harus menuliskannya seperti ini. Di bawah sini kita tambahin nih, masukkan 1 sama dengan integer masukkan 1. Di bawah sini juga masukkan 2 sama dengan integer masukkan 2. Nah, biasanya kan seperti ini. Kalau seperti ini, 2 ditambah 3 dia jadi 5. Ya kan? Nah, hari ini kita bisa mempersingkat ini dengan konstruksi bersarang. Gimana? Karena ini masukkan 1 dan di sini adalah masukkan 1 juga. Kita bisa menyingkat itu menjadi 1 baris. Ini kita hapus aja. Nah, input yang tadi kita bungkus dengan integer. Tinggal kita kasih dalam kurung, di belakangnya juga kasih laba dalam kurung. Jadi seperti ini. Yang kedua juga gitu, ini dihapus aja. Terus di sini kita masukkan integer dalam kurung, tutup kurung. Kalau kita masukkan seperti ini, 2 ditambah 3, dia menjadi 5. Seperti itu teman-teman. Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya? Ada pertanyaan sebelum aku lanjutin? Bentar, ini yang integer input. Nah, yang len teman-teman. Sama juga, kita juga bisa membuat seperti itu. Yang len, misalkan seperti ini. Ini kita ganti len. Di sini, ketika kita masukkan, misalkan di sini angka ya, kata-kata ya, baru saja. Nah, dia bakal menggunakan ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Karena kita pakai len. Nah, paham nggak? Kalau kita pakai contoh yang asli, misalkan gini deh. Kalimat, misalkan di sini input, masukkan rating misal. Terus di sini supaya kita bisa ini jumlah, misalkan gini kan. Terus len. Karena apa? Kalimat yang kita print itu adalah print jumlah. Nah, misalkan di sini enak banget gitu. Dia bakal menghitung ada 11 karakter. Karena seperti ini. Tapi di sini juga ada apa namanya? Banyak baris ya, harus 3 baris. Ini bisa kita hapus aja. Terus di sini bisa kita len. Terus di sini bisa kita langsung kalimat. Enak banget. Nah, 11. Bisa seperti ini teman-teman, tetapi kalau seperti ini kita nggak bisa membuat inputan ini, kita nggak bisa nulis gitu ya. Ratingnya apa dan jumlah karakternya berapa, kita nggak bisa karena langsung diubah menjadi len. Ada 2 cara teman-teman, misalkan gini. Len ini bisa kita hapus dulu, bisa kita print baru kita kasih len. Len kalimat. Nah, jadi di print kita bisa langsung membuat lennya juga, misalkan gini. Enak banget. Nah, jadi sama aja ya. Apa bedanya? Kalau seperti ini kita masih bisa ngeprint ratingnya. Nah, misalkan gini, teman-teman, kita ratingnya, rating, titik 2, koma, terus di akhirnya itu adalah sini bisa kita tulis kalimat,
dalam koma 11 kata gitu misal. Nah, enak banget 11 kata. Jadi kita bisa masih ngeprint ratingnya apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita simpulkan dulu. Yang pertama, konstruksi bersarang memperbolehkan kita untuk membuat kode program lebih sederhana dan ringkas. Yang kedua, kita bisa untuk menyarang perintah yang mengembalikan hasil dan penting untuk menemukan keseimbangan antara ringkasan kode dan kemudahan baca. Jadi tetap harus bisa dibaca ya teman-teman ya kodenya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke dalam soal yang pertama, yang konstruksi bersarang. Kak, Ya, berarti len itu buat apa Kak? Yang lem tadi kita bisa gunakan untuk menghitung jumlah karakter. oke Kak. Oke. Nah, bisa masuk ke soal yang berkonstruksi bersarang. Kita jawab bareng-bareng nomor 1. Tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas. Konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarankan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Kalian bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A. Bentar, yang ini dulu. Konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarankan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Bisa nggak? Tadi itu di materi yang ini. Jadi aku belum terlalu ngejelasin ya yang itu ya. Nah, jadi yang bisa kita sarang harus adalah mengembalikan sebuah hasil. Kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah hasil. Bisa apa enggak teman-teman? Bentar. Udah masuk teman-teman ke soalnya? Nah, udah kan? Ayo, dijawab dulu. Konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disenangkan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Ini nggak bisa teman-teman ya, karena tidak bisa digabungkan antara yang mengembalikan dan tidak. Terus kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah hasil. Nah, ini ya, ini yang sesuai dari penjelasan tadi. Terus kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang. Ini jelas bisa. Harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuat lebih mudah dibaca. Benar. Terus programmer percaya dengan tegas bahwa kode yang lebih singkat itu lebih baik. Nah, ini belum tentu ya. Jadi jawabannya ada 3 ini. Kita jawab dulu. Benar. 3 ini ya. Akan dilanjut ke nomor 2 dan 3, 4. Nah, nomor 4 baru kita mengerjakan. Silakan teman-teman di share screen aja soalnya. Kita kerjakan sampai nanti jam 4 lebih 10 teman-teman.
Yang lain share screen juga ya, Evo dan Fahri. Kak, sorry aku mau nanya, kalau lower itu buat apa, Kak? Yang mana?
Lower itu untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Oke. Nah, ini kamu tinggal satu kali, tinggal dikit lagi tuh. Yang tinggal len ini. Len itu dia kan menghitung jumlah karakter. Nah, yang mana yang kamu hitung? Yang masukkan Bo, deh. sip, benar. Fahri itu sama kayak tadi, teman-temanmu juga len. Ini tinggal ini aja. Nah, len itu kan menghitung jumlah karakter. Apa yang kamu hitung? Tulis di dalam Oke, Kak. lennya. Ini kan udah fine-nya itu belum ini atau gimana, Kak? Fine buruknya. N-nya apa itu? Coba lihat di peraturannya. Pencarian negatif. Dia pakai apa tuh? Dia ada 4 berarti. Coba lihat yang bawahnya, petunjuknya. Bentar, kok gitu sih soalnya. Itu harusnya mencari lokasi ya. Di depan udah benar sih harusnya. Bentar. Nomor 4 ya? Iya, Kak. Coba kalau di enter gimana? Kalau dijalanin? Ini, Kak. Fine is not. Oh, alah. Dia itu harus sama kayak yang len, masukkan. Tapi kalau yang fine itu kayak yang lower. Kayak yang lower, bukan yang len, sorry. Kayak gini cara nulisnya. Ini kan fine buruk. Nah, dia mencari di variabel yang mana? Variabel masukan. Jadi kamu tulis masukan titik fine gitu. Di sebelum fine-nya. Mm-mm. Masukkan. Aku nggak teliti juga tadi liatnya. Fahri juga sama Evo juga. Yang fine sebelum itu kami kasih masukan titik fine. Ini perlu kayak tanda kurung lagi apa enggak? Gimana? Enggak, lowernya nggak usah. Masukkan aja. Sip. Yang di fine ini kamu kasih masukan kayak lower. Gimana, Kak? Yang di dalam yang fine kamu Mhm. kasih masukan juga. Ke sini. Fine. Fine ini dikasih masukan. Mhm. Kan itu mencari kata buruk dari variabel apa? Dari variabel apa, Fahri? Dari mana tadi? Ini kasih masukan aja. Karena dia mencari kata buruk dari variabel masukan. Oh,
Di sini loh, find. Mhm. Mana kata find mana? Nah, di awalnya dikasih masukan. Di awalnya, Kayak gini. di sebelumnya find. Di sini. Ya, masukkan titik. Sip. Nah, coba lagi sekarang. Dicentang aja, jangan yang itu. Di stop dulu, terus yang centang. Itu diisi, Fahri, isinya diisi. Isi. Iya, bebas kamu tulis apa aja di situ. Ini kenapa Apple masih Ini berjalan nih? apain? Coba di stop dulu. Yang ini di stop dulu ininya. Nah, terus dicentang. Enter. Kamu belum enter itu. Diklik dulu, terus di enter. Nah, gitu. Fahri juga ditulis aja di situ. Nah, Tulis di sini, Kak. iya. Ini Sip. maksudnya apa? Oke. Apa nih yang belum bener nih? Oh, kalau masukkan ini nggak perlu pakai tanda petik karena dia bukan string tapi variabel. Ini tanda petiknya hilang. Bentar, Scarlett. Belum. Mana? Oh ya, bentar ya. Soalnya mana? Oh ya, Hasan, kinerja. Nah, itu kamu kurang namanya namanya Hasan. Kinerjanya itu string itu harusnya. Jadi strip terus kinerja. Di sini aja langsung jadikan satu aja nggak apa-apa. Lihat dalam sini. Kan bisa itu. Nah, kamu spasi terus kinerja. Gitu. Ah, bukan ditambah ya. Yang awal juga pakai koma itu. Sampai jam 4.15 ya teman-teman ya. Itu nggak bisa. Gimana? Tetap nggak bisa?
Oh, gini. Siapa? Scarlett untuk tapi harusnya bisa aja sih. Hmm, rumusnya gimana? Tugas. Oh, poinnya itu nggak perlu kamu tulis jadi variabel. Bisa langsung ditulis di sini aja. Poin satu, poin duanya langsung jadi angka aja. Terus nggak perlu diintegerin karena dia udah integer kan. Nah, dihapus. Oh, itu yang dijadikan, nah benar gitu. Oke teman-teman, udah jam 4.15, kita istirahat dulu selama 5 menit sampai pukul 4.20 ya. Bisa di-stop dulu share screen-nya.
Oke, kita balik lagi teman-teman semuanya. Bisa on cam lagi. Evo, Fahri, Lovely. Oke, sip. Tinggal Lovely. Ada balik atau belum ini Lovely? Udah Kak, bentar ya Kak. Oke, kalau gitu aku lanjutin materinya. Hari ini setelah istirahat. Nah, loh. Oke, nah ini ada namanya formatting code. Jadi, di sini kita bakal belajar lagi nih, apa nih? Bagaimana caranya kita bisa membuat kode yang lebih mudah dibaca? Ada yang salah satu tadi ya. Yang pertama, variabel harus jelas dan ada artinya. Maksudnya dengan kata-kata yang setidaknya kita dan orang lain juga paham gitu ya. Jangan bahasa yang kalian bikin sendiri. Terus penggunaan cukup untuk konstruksi bersarang yang kita pelajarin tadi. Jadi kita bisa mempersingkat tapi tetap jelas, yaitu dengan formatting konstruksi bersarang. Jadi ketika misalkan ada inputan yang harus diubah menjadi integer, itu bisa kita langsung jadikan satu baris. Yang ketiga ada penggunaan komen di kode. Nah ini yang belum kita pelajari nih. Kita sebenarnya bisa memberikan tambahan komen di dalam kode. Nama yang jelas dan kerapian yang baik itu tidak selalu cukup. Dalam kondisi seperti ini, programmer menggunakan komen atau penjelasan di kode mereka. Komen itu apa? Komen adalah string di sebuah program yang tidak dianalisis oleh interpreter. Jadi intinya dia ditulis di dalam kode tetapi dia tidak dijalankan. Aku tadi sebenarnya udah contohin sedikit sih, kalau kalian sadar ya yang komennya. Nah, ada dua jenis komen teman-teman. Yang pertama yaitu komen satu baris. Nah, komen satu baris kita bisa gunakan hashtag. Ataupun komen yang panjang, kita bisa gunakan 3 tanda petik. Yaitu gunakan tanda petik 1 diketik 3 kali. Ketika kita menggunakan yang seperti ini, harus ada tutupnya teman-teman. Ada pembukanya, ada penutupnya. Kalau yang pagar nggak perlu. Yang hashtag nggak perlu. Nah, bedanya apa? Kalau ini satu baris, kalau yang bawah itu lebih dari satu baris bisa kita gunakan. Ya. Jadi kayak gini, misalkan kita membuat tulisan seperti ini. Harga sama dengan integer input masukkan harga per tur. Nah, kita tulis nih. Kita berikan catatan. Harga tadi kita harus diskon 5% dari harga paket. Jadi di bawahnya baru kita berikan ini. Fungsinya biar kita tahu. Membuat catatan gitulah ibaratnya, gampangnya. Nah, ini adalah contoh yang komennya lebih dari satu baris. Jadi kita bisa menggunakan titik tiga. Petik tiga, sorry. Tapi kalau aku biasanya nggak pakai seperti itu teman-teman. Kalau untuk yang ini, satu baris tinggal gini aja. Jika kasih hashtag, dia otomatis warnanya hijau. Kalau udah warna hijau gini, dia nggak bakal dijalanin. Kita hapus saja. Misalkan print 1, 2, 3, 4, 5. Print tes, tes, tes. Nah, misal kayak gini. Kalau kita print, dia kan seperti ini ya. Tampil semua. Ketika ini di komen, kita di depan kasih hashtag, dia bakal hanya print yang bawah. Yang atas dia tidak di print. Nah, kalau dia dua baris, kisi 1, 2, 3. Yang bawah juga 1, 2, 3. Nah, kosong dia. Nggak ngeprint apapun. Tapi kalau di bawahnya kita tulis lagi print hello, dia print 1 aja. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Atau yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Kalau nggak ada, aku punya cara cepat untuk membuat komen, teman-teman. Misalkan ada satu baris gini ya. Ada satu baris di sini. Kita mau di sini, tapi kan kalau misalkan dia pakai hashtag, dia harus pindah dulu ke depan, baru kita kasih tanda pagar. Ataupun kalau baris banyak, kita harus tulis gini, di bawahnya kita cari lagi baris baru tutup gitu ya. Nah, aku punya cara cepatnya. Ini tambahan aja. Oke, kita lanjutin teman-teman. Yaitu dengan cara kita misalkan di sini ya, untuk satu baris, kita nggak usah apain, ketik di baris manapun yang mau kita ini, terus bisa kita klik. Nah, komen, kalau di komen tuh kontrol ya. Aku lihat di keyboard deh, lupa aku kalau yang di ya, keyboard. Nah, ini. Oh, enggak kayak gitu. Oh ya, kontrol. Nah, kalian bisa gunakan kontrol tanda tanya. Untuk satu baris, diklik aja di baris yang ingin kalian dimanapun letaknya, bahkan di sini ya. Mau di komen, ketik kontrol tanda tanya. Dia otomatis seperti ini. Diklik bareng ya, kontrol tanda tanya. Untuk membuka lagi juga sama. Kontrol tanda tanya, dia balik lagi. Nah, untuk banyak baris kita bisa gunakan ini di blok yang ingin kamu komen, barisnya di blok aja kayak gini, boleh tengah kayak gini, terus klik lagi sama kontrol tanda tanya, dia otomatis ke komen, dia nggak jalan gitu. Kalau dibuka sama, nah jadi lebih cepat, ya harus ngetik. Oke, itu cuma tambahan aja teman-teman ya. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi sebelum kita mengerjakan tugas kedua. Yang ada kata-kata nih, setiap program harus memiliki kode yang ringkas dan jelas bagi programmer-programmer lain. Ini mengapa penting untuk mengetahui aturan-aturan dari bahasa pemrograman Python dan untuk bisa menulis kode yang mudah dibaca. Jadi benar ya. Jadi kita harus menstandarisasi, ibaratnya gitu. Jadi kalian nggak boleh membuat kata-kata sendiri untuk menjadikan itu sebuah variabel gitu ya. Karena dia bakal pusing ketika orang lain melanjutkan pekerjaan kalian. Karena nanti di dunia nyata, ngoding itu nggak sendiri teman-teman. Misalkan bikin aplikasi segede Shopee gitu ya. Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lain kayak gitu nggak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Jadi kita tim. Nah, tim itu harus saling mengerti kode satu orang dengan kode orang lain. Dengan adanya standarisasi tadi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu tugas kualifikasi. Silakan dikerjakan. Tugas kualifikasi. Nah, saya dikerjakan dulu aja ini. Yang pertama, fungsi untuk mengubah fungsi untuk mengubah dari suatu data tipe ke data tipe yang lain. Yang ini ya teman-teman ya, bisa di-set ke sini. Nah, terus fungsi untuk bekerja dengan string, yang mana? Yang bawah. Hasil kembali yang mana? Hasil dari fungsi adalah hasil kembali teman-teman. Terus variabel adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Data tipe yang kita ketahui. Nah, centang, benar ya.
Untuk nomor 2, komputer hanya memahami bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari 1 dan 0. Agar komputer bisa memahami perintah di bahasa pemrograman Python, program spesial diciptakan. Namanya interpreter. Nah, saat mengenal satu perintah, ia melihat data tipe. Ia melihat tipe dari data variabel. Ini membiarkan beberapa operator memiliki beberapa arti. Contohnya, operator itu bisa digunakan untuk mencari jumlah dari angka atau menggabungkan string. Jumlah, kita jawab. Nah, benar ya. Jadi seperti ini jawaban nomor 2. Untuk nomor 3, nah ini udah mulai ngetik-ngetik, silakan dikerjakan aja. Nomor 5 sampai nomor 7 adalah soal praktek. Silakan di share screen, teman-teman. Yuk, Lovely sama Evo Fahri bisa share screen ya. Tinggal Fahri. Tadi aku udah kasih bantuan Fahri di chat, di chatbot ya. Itu udah benar tuh. Udah benar, udah benar.
Ini maksudnya bad input. Di baris ketiga, bad input. Nah, ada yang kurang tuh di baris ketiga. Apa yang kurang kira-kira? Kan? Masih belum. Yang kurang adalah tanda penghubungnya. Nah, pakai penghubung apa tuh? Kan ini catatan, terus ada tanda petik, catatan, tanda garing. Jadi harus dihubungkan. Hmm, itu dari ada status, ada spasinya nggak? Kalau nggak ada pakai plus itu. Apa? Pakai plus. Ah, ini gimana, Kak? Itu kurang dikit, plusnya masih kurang itu. Kira-kira plusnya di mana aja? Di sini, sini. Kurang dua lagi. Ayo di mana? Oh, di sini juga. Nah, iya dong. Sip. Sama yang di belakang. Oke, bener banget. Sepuluh menit lagi, teman-teman. Untuk nah ini Fahri. Di sini catatan, catatan, dan catatan itu kamu harus menampilkan satu, dua, dan tiga. Nah, caranya dia ngecek di karakter berapa nih James, Jacob, dan Kate dengan cara indeksnya. Ini jumlah dari 0, 1, 2, 3, 4. Jacob berarti ada spasi itu dihitung lah gitu. Dari 0,2 berapa gitu. Coba ditulis yang catatan dulu. Yang pertama, tulis itu 0. Benar tadi dicatatkan di sini loh. Udah benar tadi. 0,2, titik 2,
sama 4. Nah, terus kamu di sini dikasih plus, 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 plus. Ada 14. Ini maksudnya apa? Bentar ya. Di sini juga. Nah, coba dilihat dulu, bener nggak itu? Terus kamu cari kata Jacob dan Kate itu di indeks ke berapa? Kita lihat gimana? Ini maksudnya apa? Oke. Untuk yang nomor 6 itu udah hampir benar sih. Cuma untuk rata-ratanya nggak usah dimasukin ke dalam variabel. Rata-ratanya yang 29/3 ini. Apa? Yang bulan, rata-rata per bulannya loh. Nah, itu nggak perlu kamu taruh dalam variabel. Ini langsung di copy aja, dihapus, langsung dibagi di sini. Biar lebih singkat. Udah gitu doang. Itu yang kurang itu. Loh, kok kosong? Yang tadi udah ya? Oh, udah nomor 7 ya. 6 menit lagi ya teman-teman ya. Ini kenapa ngulang mulu, Kak? Bentar. Ini dihapus dulu dong. Kita harus di stop dulu baru bisa dihapus. Nah, oke. Oh, jangan di play, yang dicentang aja. Kalau ngumpulin yang centang ya. Terus, Kak, Masih mau ulang-ulang kah dia? iya. Tadi juga Coba. yang sebelum itu. Sumpah bisa. Tadi Oh, kayak oke. gitu, Kak. Yang materi yang sebelumnya juga kayak gitu. Oh, nebak mungkin.
Ini diapain lagi? Bentar. Oke. Loh, apa itu? Nomor 6. Nah, Coba lihat ininya. Bukan dikalikan liburan dong. Dibagi gajinya, dibagi rata-rata gaji per bulan. Eh, rata-rata hari per bulan. Rata-rata hari per bulan itu 29,3. 29, apa? 29,3. Titik-titik. Pakai titik ya. Nah, sip. Dah. Res itu apa? Udah selesai? Oh, res. Res itu variabel sih. Dua menit lagi, teman-teman. Atau dilanjutin deh, tambah 5 menit deh, sampai 55 deh. Selesaikan aja nomor 7 sampai nomor 7. Itu di stop dulu. Nah, baru dihapus. Yang ini tadi. Yang ini juga. Ini, maksudnya yang ini. Yang itu nggak ngaruh. Sip. Terus yang liburan ditambahin integer. Belum Fahri. Masih belum. Yang integer, yang liburan juga diganti integer dong. Dia nggak bisa dijumlahin nanti. Gimana? Nah, sip. Benar. Kak, ini kenapa stop sampai sini doang, Kak? Mana? Ini. Coba di enter dulu. Diklik lagi terus di enter. Loh, iya ya. Coba itu. Loh, emang kamu printnya bener nggak nulisnya? Oh iya, salah, Kak. Masih salah, masih salah. Gimana nulis print? Tiba-tiba lupa nulis print. Nggak ada sama dengannya. Oh iya, iya, iya. Disambungin, ditempelin aja itunya, tanda kurungnya. Nah, sip, cakep. Oke, ayo Evo kurang dikit itu. Terus totalnya itu tinggal kamu isiin gajinya aja. Gajinya, rumusnya tadi. Nah, ini kan rumus tuh di bawahnya. Ini.
Kak, aku mau nanya yang tadi, Kak. Yang sebelumnya aku nggak bisa-bisa. Gimana coba di-sharein lagi aja. Nih, padahal udah sama, Pon. Ini ya, Iya, coba dong di print. ini. Udah kamu centang? Udah, tapi kayak gini terus. Berapa sih? Bentar. Ininya udah harusnya nggak dikurung kayaknya. Bentar. Nomor berapa itu tadi? Nomor 6. Oh iya, nggak perlu kasih kurung sih. Yang mana, Kak? Yang rumusnya, yang total ini nggak perlu pakai kurung. Eh, 1 minute. Ini tolong bantu jawabin soalnya. Yang apa? Loh, belum bisa dari tadi. Yang ini seret. Itu tinggal diseret-seret. Yang atas ditaruh ke bawah gitu. Yang hasilnya kira-kira bilangan bulat yang mana, yang desimal yang mana gitu maksudnya. Kak, masih nggak bisa, Kak. Apa masih Nah, ngulang lagi maksudnya? yang awal ini nggak ada spasinya ini. Apa scriptnya nggak ada spasinya. Nah, Mau aja, Kak. coba dicentang lagi. Iya. Ya, Itu tadi spasi di sini kan, Kak? iya, benar. Oh, oh, oke deh. Karena hasilnya harus benar-benar sama. Kak. Oke. Oke, udah jam 4.55, bisa ditutup dulu aja teman-teman. Silakan ditutup dulu share-nya, yang tinggal dikit bisa lanjutin setelah ini. Oke, kita coba simpulkan dulu apa yang udah kita pelajarin hari ini teman-teman. Tadi judulnya adalah konstruksi bersarang. Apa yang bisa kita lakukan dengan konstruksi bersarang? Apa tadi teman-teman? Konstruksi bersarang. Halo. Bikin kodenya lebih pendek. Iya, bener banget. Bikin kodenya jadi lebih pendek. Dengan cara apa? Contohnya. Integeralnya bisa dimasukin satu line gitu sama yang input. Benar banget. Nah, itu tadi adalah contoh untuk membuat kode bisa lebih pendek. Menurut kalian, kalau udah menggunakan yang seperti itu, jadi lebih gampang atau lebih susah? Lebih gampang. Lebih gampang dibacanya, dipaham? Lebih gampang ya. Ngodenya lebih cepat, lebih gampang, karena memang dia jadi satu baris, nggak perlu lihat banyak ya, nggak pusing. Terus yang kedua, tadi setelah istirahat, apa materinya? Yang membuat komen. Nah, apa itu komen di kode teman-teman? Suatu teks yang kalau di run itu ya nggak, ya cuman muncul di scripting ya, tapi nggak, waktu di run itu nggak muncul. Benar banget. Nah, tadi komen adalah suatu kalimat yang tidak dijalankan ketika kita run programnya ya. Dengan cara kalau satu baris tadi pakai hashtag
Kalau 2 baris atau lebih, kita bisa pakai titik 3. Kok titik 3? Petik 3 kali. Tadi aku juga udah ajarin shortcutnya dengan keyboard, itu bisa pakai kontrol tanda tanya, ataupun kalau pakai Mac bisa pakai komen tanda tanya. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri, teman-teman? Tidak ada? Semuanya udah jelas? Kalau tidak ada, kita ke minggu depan bakal masuk ke dalam materi apa ya? Bentar, kita liatin dulu. Kok aku lupa. Harusnya sih minggu depan itu udah masuk ke modul baru, teman-teman. Nah, masuk ke modul 2, yaitu struktur kontrol. Nah, nanti kita bakal masuk ke materi yang namanya perintah berkondisi. Selama 4 pertemuan ini, kita kan bikin codingnya, itu ya udah lurus-lurus aja gitu ya. Tidak ada pilihan ketika A harus ngapain, ketika B harus ngapain gitu ya. Nah, itu bakal kita pelajari di minggu depan, teman-teman. Namanya adalah perintah berkondisi. Ya, karena di dunia nyata kita pasti bakal menemukan banyak kondisi. Bisa ada 2 kondisi, bisa 3, bisa 4, dan lain-lain. Banyak banget ya. Coba kita pelajari minggu depan. Oke, kalau gitu kita akhiri, teman-teman, pelajaran hari ini. Terima kasih semuanya datang. Minggu depan datang lagi ya semuanya ya. Masih sama di pukul 3:30. Ntar aku lihat tanggal dulu deh. Aku lupa. Takutnya minggu depan kita udah libur. Oh, minggu depan masih tanggal 13 ternyata. Jadi kita masih masuk ya, teman-teman ya. Tapi 2 minggu lagi kita libur, teman-teman. Karena pas dengan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih, teman-teman. Minggu depan kita ketemu lagi. Dadah semuanya.